Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Wah, senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala Ibu Eli yang sudah memberikan kesempatan saya bisa ada di tempat ini. Ya, kalau di kota Semarang ini, ya ini sudah bukan asing lagi buat saya. Saya kalau di sini saya balik kampung, ya, pulang kampung. Tadi Pak Frans ya ngomong itu, ya saya dari Latin Pak, Latinnya dari dekat sini Keranggan Pak. Nah jadi kalau ke sini tinggal jalan kaki Pak. Ya, saya lahir bukan di Semarang tapi saya dibesarkan di Semarang sampai dengan SMA. Makanya ini teman-teman saya banyak, koncone akeh, bolone akeh ada di tempat ini. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan, haleluya. Yes, ya. Izinkan saya memperkenalkan diri ya supaya katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Nama saya Kuncara, tapi kalau di Semarang dipanggilnya Kuncoro karena A jadi O ya kan. Ya, saya diizinkan Tuhan, puji Tuhan mengembalakan di GBI Light of the City di Jakarta. Dan Ibu Eli itu sering memberkati gereja kami, ya sering melayani. Dan puji Tuhan hari ini saya boleh diberi kesempatan juga melayani di kota saya yaitu kota Semarang di PD Victory ini. Beri tepuk tangan dulu pada Tuhan. Haleluya. Yes. Saya datang bersama istri saya ya dan 2 orang tim dari gereja kita yang besok minggu juga akan ikut saya untuk ke Solo. Kita ada pelayanan di Solo di sebuah gereja. Puji Tuhan, senang di tempat ini dan saya akan langsung saja memulai tema pagi hari ini. Saya berikan judul pergumulan menjadi berkat ya. Sebelumnya temanya adalah mature, artinya dewasa, tapi nggak usah takut saudara. Ini ada hubungannya karena Tuhan gerakan saya di akhir-akhir hari ini untuk berbicara ini buat orang-orang kekasih Tuhan yang ada di kota Semarang ya. Pergumulan menjadi berkat, tapi nggak usah takut Bapak Ibu Saudara karena masih ada related, ada hubungannya dengan kedewasaan ya. Saudara, saya percaya tidak satupun orang yang mau mengalami yang namanya pergumulan. Amin. Nggak ada ya. Saya pun juga nggak mau. Siapa yang di sini yang mau mengalami pergumulan, mengalami masalah? Nah, nggak ada yang ke tangan. Saya percaya semua juga nggak mau. Ya. Tapi masalah itu terkadang datangnya tidak diduga-duga. Tiba-tiba gitu loh. Kalau bahasa Ibrani-nya bedunduk. Nah, tiba-tiba nggak ada yang. Makanya saudara ya masalah itu kadang-kadang nggak diundang dia datang. Makanya saudara saya pagi hari ini mau beritahu kepada saudara jangan cari masalah. Ya karena masalah nggak dicari dia datang sendiri. Apalagi dijemput, nggak usah dijemput dia nongol sendiri. Amin saudara. Tapi puji Tuhan pagi hari ini kita dibentuk Tuhan menjadi apa? Murid Tuhan. Tujuannya apa? Saudara tahu nggak kita dibentuk menjadi murid Tuhan? Tujuannya apa? Tujuannya kita dimuridkan supaya apa? Agar kita menjadi dewasa. Kita dimuridkan supaya kita jadi dewasa. Sebab hanya orang dewasa yang bisa melihat ada berkat di balik pergumulan, ada berkat di balik masalah. Hanya orang dewasa yang bisa melihat dan bersyukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Beri tepuk tangan dulu pada Tuhan. Haleluya. Yes. Itu hubungannya. Supaya kita menjadi dewasa, kita dimuridkan. Supaya kita bisa melihat di setiap persoalan, di setiap pergumulan, di setiap masalah, tetap Tuhan itu baik. Karena Tuhan bisa mengubah tadi lagunya ada ratapan ya, diubahkan Tuhan menjadi tarian. Amin. Nah, sebab hanya orang yang dewasa yang bisa melihat ya, meskipun ada berkat, meskipun ada di tengah-tengah masalah. Saya percaya kalau kita dewasa, kita bisa melihat itu. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara temui, dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kalau saudara dewasa, pasti saudara bisa berbicara seperti itu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal
yang terjadi. Saudara dengar, dalam segala hal yang terjadi, baik itu sudah bertemu masalah, berjumpa dengan persoalan, ya, menghadapi pergumulan, apapun yang saudara hadapi. Tapi kalau saudara orang yang dewasa, pasti mulutnya bisa berkata, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan, haleluya. Itu orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu mampu melihat berkat di tengah-tengah pergumulan. Ya mungkin selama ini kita hanya melihat berkat, ya. Selalu kalau berkat itu hubungannya dengan uang, ya, dengan harta, dengan kekayaan, ya. Selama ini mungkin kita hanya melihat materi, ya. Tetapi dengar baik-baik saudara kasih Tuhan. Berkat Tuhan itu lebih daripada hanya sekedar materi. Berkat Tuhan lebih luas daripada itu semua. Saudara, kalau kita mengerti padahal apa yang kita hadapi hari-hari ini, apa yang kita jumpai, apa yang kita alami, kalau pagi hari ini kita masih bisa sehat, kita masih boleh melakukan kebiasaan sehari-hari, semua berjalan dengan segala apa adanya atau sebagaimana mestinya. Dan kalau semua pagi hari ini bisa berkumpul di tempat ini, bisa hadir dalam PD Victory, itu juga adalah berkat Tuhan yang melimpah. Beri tepuk tangan kepada Tuhan, haleluya. Yes. Saya tahu saudara datang di tempat ini, enggak semua dalam kondisi baik-baik. Kelihatan kok, kelihatan wajahnya kelihatan. Ada yang tertekan, ada yang sedang dalam pergumulan, betul ya? Loh, ini yang ketawa itu, yang suaranya kenceng berarti benar mengalami. Ya, ada yang bawa persoalan, betul ya? Ya. Tapi saya percaya, ya, saudara datang di PD Victory ini, saudara mau diperlengkapi, saudara mau dimuridkan, saudara mau diubahkan menjadi dewasa, supaya saudara mampu melihat ada berkat, ada mujizat di balik persoalan dan masalah. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan, haleluya. Yes. Ya, pagi hari ini mari kita akan baca dari firman Tuhan kejadian apa yang dialami oleh Yakub dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan 30. Mungkin multimedia bisa tayangkan, kita bisa baca bersama-sama. Saya akan bacakan dari depan buat saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat ke-29, berkatalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Ayat yang terakhir 30, Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara, seringkali masalah dan persoalan itu tiba-tiba datang dalam kehidupan kita, ya, baik dalam masalah pergumulan, masalah pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan masalah keluarga, ya, kadang-kadang bisa datang menghampiri kita, ya. Kalau kita, ya, nggak siap, saudara, kita bisa tertekan menghadapinya. Tetapi ketika kita bertumbuh dewasa, kita tahu bahwa sebetulnya masalah dan pergumulan itu ada manfaatnya. Amin apa amin, saudara? Iya apa iya? Betul apa betul? Yes. Kalau kita dewasa, kita bisa melihat seperti lagu tadi, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan izinkan kita alami, pasti Tuhan punya maksud dan ada berkat di balik semua itu. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan, haleluya. Yes. Saya percaya ketika Tuhan izinkan masalah dan pergumulan, ya,
itu pasti ada manfaatnya. Yang pertama, manfaat yang saya lihat yaitu pergumulan membuat kita terus bergantung kepada Tuhan. Yes, tadi kita sudah membaca kisahnya Yakub. Saudara kalau tahu kisahnya Yakub dari awal, ya, Yakub itu adalah seorang yang mengandalkan akalnya. Dia seorang yang pandai, ya. Akalnya itu luar biasa. Yus, akalnya dia dengan akalnya dia bisa menipu bapaknya sendiri. Betul? Dengan akalnya dia bisa menipu Yitro, mertuanya. Ya. Bahkan dengan akalnya dia bisa menipu kakaknya. Kakaknya juga bisa ditipu oleh Yakub. Tetapi kalau kita baca tadi, ya, ketika Yakub yang pada waktu itu dengan leluasa, dengan kekuatannya bisa malang melintang, dan pada akhir dia nggak bisa mengatasi masalah. Dia mengalami jalan buntu dan dia terpojok. Ya. Akhirnya dia harus keluar meninggalkan mertuanya. Dia harus cari ke tempat yang baru. Dan di situ dia berjumpa kepada orang yang tinggi besar tadi, yang bergumul, ya, orang ilahi. Dan saya percaya itu adalah seorang malaikat. Dan pagi hari dan hari itu, ya, Yakub bergumul melawan itu, ya, sampai akhirnya kakinya di pangkal pahanya dipukul dan terpelecok. Firman Tuhan mengatakan, dan dia mengalami apa yang namanya pincang, ya. Sehingga ketika Yakub mengalami masalah, dia baru tahu yang tadinya hebat, tadinya mengandalkan kekuatannya sendiri, tadinya luar biasa, tapi dia sadar ternyata kakinya yang pincang itu menjadi kelemahan, menjadi kekurangan daripada Yakub. Saudara, terkadang masalah dan pergumulan, ya, itu Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya kita sadar, ya. Yakub yang tadinya terus bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, dia sadar ketika dia punya kelemahan yang kakinya pincang tadi. Dia akhirnya berserah kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Karena dia punya kekurangan. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang sesuatu Tuhan hadapkan kepada hidup kita supaya kita tahu dan kita sadar, ya, kita butuh pertolongan Tuhan. Karena kekuatan kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Yes, itu kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga Mazmur 119 ayat 67, pemazmur berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Ya, sebelum dia mengalami kekurangan, kelemahan, ya. Orang itu kalau kuat, nggak punya kelemahan, nggak punya kekurangan, ya, kadang-kadang hidupnya bisa menyimpang. Kalau orang itu terlalu nyaman, ya, itu kadang-kadang bisa membuat kita serong jalannya, ya. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu, ya. Itu yang dikatakan Mazmur 197 dan ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, ya. Aku mengalami persoalan, masalah Tuhan izinkan terjadi sehingga aku punya kelemahan, itu adalah baik. Supaya apa? Supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Kadang-kadang kalau lurus nyaman, ya itu kita bisa serong. Tapi ketika masalah itu datang, persoalan itu kita alami, kita baru sadar kita harus kembali jalannya kepada jalan Tuhan. Amin apa amin, saudara? Ya. Karena kesulitan kadang-kadang seringkali membuat kita bergantung kepada Tuhan. Ya, maka kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya dalam hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang mujizat itu terjadi, ya, bukan pada saat kita senang. Bukan pada saat kita baik-baik saja, tapi mujizat itu kadang-kadang terjadi pada saat kita terpojok, pada saat kita kefefet, ya, baru mujizat itu terjadi. Saudara mau lihat apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Dia adalah orang-orang buangan ke Babel. Dia adalah orang-orang pinter yang dibawa Nebukadnezar, ya. Dia dibawa untuk menjadi ahli-ahli di kerajaan Babel, ya. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego mengalami mujizat
pada saat dia di tengah-tengah istana? No, enggak. Dia enggak mengalami apapun mujizat pada saat dia di tengah-tengah istana. Padahal dia kenal dekat loh dengan Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Tapi dia enggak mengalami mujizat apa-apa di tengah-tengah istana. Justru dia mengalami mujizat pada saat dia diperhadapkan, pada saat dia kepepet, ya sudah enggak ada jalan lagi. Pada saat dia sudah mau dimasukkan ke dalam dapur api. Sadrak, Mesak, Abednego enggak punya pilihan, enggak ada jalan lagi. Ya, dia enggak bisa mengandalkan pinterannya lagi. Ya, tapi hatinya tetap percaya. Dia ngomong apa? Tuhan, kalau Tuhan Allahku yang aku sembah sanggup melepaskan aku, dia akan melepaskan. Tapi kalau dia tidak bisa melepaskan aku pun tidak akan menyembah dewa emas daripada Raja Nebukadnezar. Saudaraku, pada saat dia dimasukkan dapur api, mujizat terjadi. Enggak ada satu helai rambut pun yang hilang, terbakar. Enggak ada bau gosong, kulitnya semua utuh. Karena perlindungan mujizat Tuhan. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan, haleluya. Itu yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara bisa melihat, ya. Kita tahu saudara, hari-hari ini bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat. Bahkan yang terpenting dalam kehidupan kita, dia bisa buat mujizat. Tapi masalahnya Tuhan mau kita mengalaminya bersama-sama dengan Tuhan. Ya orang mulai banyak mendengar tadi Pak Frans ngomong Tuhan tuh buat laut aja bisa dibelah. Ya, mujizatnya luar biasa. Mati bisa bangkit lagi dihidupkan, sakit bisa disembuhkan. Ya, semua tahu mujizat Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan mau saudara bukan hanya melihat, tapi saudara mengalami bersama dengan Tuhan. Apa? Saudara mengalami bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, ketika kita mengalami bersama Tuhan, kita bisa punya kekuatan, saudara. Kita punya kesaksian hidup yang luar biasa. Ya, bahwa hidup kita adalah di tangan Tuhan dan kita bisa menyaksikan kuasa Tuhan. Saudara pernah mendengar kisahnya Ayub ya? Di dalam Ayub 42 ayat 5 ya. Ayub yang begitu saleh, Ayub yang begitu baik, Ayub yang begitu mengasihi Tuhan ya. Dia diizinkan Tuhan terjadi. Dia diproses Tuhan jatuh bangun ya. Sampai akhirnya Ayub itu menjadi orang yang dewasa. Istilahnya dimuridkan Tuhan ya. Diizinkan segala terjadi. Sampai Ayub punya pola pikir yang dewasa. Sampai Ayub boleh mengerti. Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Dari dulu aku cuma melihat kau hebat Tuhan, kesaksianmu dahsyat ya, kau luar biasa. Tapi kata orang, tapi pada saat Ayub mengalami keluar kata-kata Ayub 42 ayat 5 ini, sekarang aku sendiri mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ini saudara ya, masalah atau pergumulan datang itu supaya kita apa? Terus bergantung kepada Tuhan ya. Kenapa terus bergantung kepada Tuhan? Sebab firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 7 berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu maksud Tuhan saudara. Kalau saudara diizinkan bergumul, mengalami masalah, menghadapi persoalan, supaya saudara bergantung kepada Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang tidak kering daunnya, tidak pernah mengalami terik panas, yang tetap terus menghasilkan buah. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan, haleluya. Yes. Itulah pentingnya Tuhan, saudara. Kita harus boleh bisa melihat ya manfaat daripada masalah dan pergumulan. Yang pertama itu diizinkan Tuhan terjadi supaya kita bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, manfaat pergumulan yang kedua yaitu tadi di ayat 28 ya, ayat 28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Saudara, luar biasa ya. Tadinya namanya Yakub. Saudara tahu arti nama Yakub? Yakub adalah penipu. Itu Yakub.
Tapi sekarang bukan lagi Yakub, diberikan yang baru namanya Israel, pangeran Allah. Itu yang kedua, pergumulan merubah karakternya kita. Pergumulan itu mentransformasi Yakub yang dari penipu menjadi pangerannya Allah, pangerannya Tuhan. Saudara, luar biasa. Ya, makanya jangan melihat dari sisi negatif kalau kita mengalami persoalan, kalau kita menghadapi masalah, kalau segala sesuatu yang gak enak Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya maksud. Dengan adanya persoalan masalah itu mengubahkan karakter kita. Yakub yang tadinya mengandalkan kekuatan sendiri punya sifat yang buruk, Tuhan ubahkan, Tuhan transformasikan menjadi yang baru. Saudara, ya, karakter kita kadang-kadang sering gak mau berubah, tapi karakter kita bisa berubah kalau kita berjumpa dengan masalah. Kalau masalah datang, ya kadang-kadang itu yang bisa membuat kita berubah, ya. Karena apa? Kesulitan itu adalah proses, ya, pembentukan Tuhan untuk memurnikan hidup kita. Nih, ya. Jadi jangan anti dengan masalah, dengan kesulitan, dengan persoalan, karena kesulitan adalah proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk hidup saudara dan saya, sehingga kita bisa membuang sifat buruk dan berubah punya karakter yang baik. Kata kuncinya yaitu berubah. Kenapa? Ya, karena karakter itu sangat penting, ya. Karakter saudara yang berubah itu sangat penting untuk apa? Untuk keberhasilan dalam hidup kita. Amin. Perubahan karakter kita yang buruk menjadi baik itu sangat penting untuk keberhasilan kita. Nah, pagi hari ini saya mau lanjutkan lagi lebih dalam. Karakter apa yang perlu kita miliki agar kita berhasil? Karakter apa sih yang harus kita miliki agar kita berhasil? Yang pertama yaitu ketekunan. Ya. Katakan sebenarnya tekun. Katakan tekun. Ya. Karena tanpa ketekunan, ya, kita nggak akan punya masa depan. Tanpa ketekunan kita akan hilang pengharapan. Ya, Roma 5 ayat 3-4 berkata, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam apa? Kesengsaraan. Kita bermegah dalam kesulitan. Kita bermegah dalam kesukaran, ya. Kita bermegah dalam pergumulan yang kita hadapi karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu, bahwa masalah dan persoalan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Saudara, jadi jangan anti dengan masalah. Jangan takut dengan persoalan tadi kan, ojo wedi menghadapi masalah, ya kan? Kita hadapi bersama Yesus Kristus. Apapun masalahmu, semua beres bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Dan kalau kita tekun, ayat keempat, itu akan menimbulkan saudara tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan, kata firman Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Amin, saudara. Yang pertama harus tekun. Ya. Perubahan, harus ada berubah yang tadinya nggak sabar, berubah yang tadi putus asa, harus berubah menjadi tekun. Saudara, kalau kita tekun, ya, kita akan tahan uji. Apapun yang kita hadapi, apapun persoalan yang datang, ya, kita jadi tahan uji. Kita nggak gampang menyerah, ya. Dan ketika kita tahan uji, maka kita punya pengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan itu tidak pernah sia-sia. Saudara pernah dengar pemain basket legendaris? Ya, boleh ditampilkan gambarnya. Ini namanya Michael Jordan. Itu legendaris basket dunia sampai dengan saat ini. Saudara pernah baca biografinya? Michael Jordan itu pernah dikeluarkan dari sekolah tim basketnya. Dia dikeluarkan, tetapi ketika dia dikeluarkan dari sekolah, dia nggak gampang menyerah. Dia nggak berputus asa, tapi dia tetap tekun. Ya. Dia tetap berlatih, dia tetap bersungguh-sungguh walaupun dikeluarkan. Bahkan dia berlatih lebih daripada orang lain. Saudara, apa yang terjadi ketika dia tekun, akhirnya yang tadinya nggak ada harapan, artinya tadi dikeluarkan dari sekolah, dia menjadi bintang basket dunia karena dia mau berubah karakternya, dia berubah menjadi tekun. Saudara, ketika saudara tekun, ya, saudara akan mendapatkan apa hasil yang saudara mau. Karena kata firman Tuhan, orang yang benar ketika dia jatuh, tekun, dia bangkit lagi.
Demikian ketika kita tekun, kita terus berjuang, maka apa yang saudara impikan, apa yang saudara inginkan, itu akan menjadi kenyataan. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Saudara, apapun yang kita alami, ya, hari ini banyak ibu-ibu ya, bapak juga ada, ya, tapi ini banyak, ya, ibu. Saudara, kalau saudara sebagai ibu, apapun yang saudara alami, berubah saudara, transformasi, rubah karakter kita. Ya, kalau kita sebagai ibu rumah tangga, kita diberikan tugas juga untuk melayani keluarga, melayani suami. Kita menjadi tiang doa, ya. Kita menjadi anggur yang manis. Lakukan segala tugasmu, ya. Apa yang Tuhan percayakan dengan tekun. Hari ini banyak sekali, ya. Bahkan saya di tempat saya kalau kesaksian tuh, saya juga selalu kalau konseling saya dengar, aduh, ya. Namanya ibu-ibu itu bapaknya pulang terlambat gitu ya dari kantor ya. Wah, belum taruh tas. Dia udah ngomong, kamu dari mana aja? Tadi ngapain aja? Pergi sama siapa aja? Ya, bapaknya itu belum taruh tas loh, baru masuk pintu sudah. Kan lemes gitu ini kan. Aduh, gitu. Mungkin kalau seperti itu ya, mungkin waduh ini pulang daripada kerja capek-capek, pulang disambut dengan hal yang seperti itu, Bu. Ya. Bu, Ibu, kok diem aja? Tapi saya nggak ngomong yang di sini loh. Di sini ibu-ibu nggak ada. Di luar di gereja saya banyak. Di sini nggak ada ibu-ibu. Nggak ada yang ngaku. Ya. Coba bayangin, ya. Bagaimana suami betah di rumah, ya. Baru masuk pintu, wah, udah diajak ribut. Ya lebih baik dia di kantor. Ya, lebih baik sama sekretarisnya, ya. Bapak lagi duduk, Pak, kelihatannya Bapak kok capek ya. Tak buatin kopi ya. Oh, ini ada yang ngomong tak pijitin berarti. Saya padahal nggak ngomong gitu dari kesaksian. Tak buatin kopi ya Pak. Mau yang black atau pakai gula? Atau mau ditambah cucu? Oh, artinya saudara yang ketawa ini pikirannya negatif. Bagaimana bapaknya nggak pernah di kantor, ya, diperhatikan, wangi lagi, gitu kan ya, di rumah bau bawang, di kantor wangi lagi. Bu, Ibu, berubah, ya. Gimana Bu? Katanya Senin kur, Selasa komsel, Rebu ibadah wanita, ya, Kamis arisan ibu-ibu hamba-hamba Tuhan, Jumat PD, Minggu ke gereja, tapi nggak transformasi, nggak ada perubahan, ya. Berubah, ya. Karena saya itu nggak percaya loh, banyak orang kalau konseling nangis, Pak, suami saya digondol wewe Pak, gendruwo. Saya nggak percaya, masa toh orang ibu lebih cakep dari wewe, dari gendruwo gitu kok, masa suaminya bisa ikut dibawa wewe gendruwo? Iya Pak, sudah 3 hari nggak pulang. Bu, dengar baik-baik, gendruwo itu kan ngeri Bu, kukunya panjang, hitam-hitam, ya kan, ya. Bahkan kalau dandan aja sering salah loh Bu, ya, lipstick dibuat di mata, ya kan, salah tempat ya, eyeliner ditaruh di gigi, ya salah tempat. Apa sih Bu yang cakep Bu, ya? Kalau digondor wewe gendruwo saya nggak percaya Bu. Masalahnya apa? Ya itu masalahnya. Saya tahu Bu, masalahnya wewe dan gendruwo sekarang transformasi, berubah Bu. Kalau ibu nggak berubah ya ketinggalan gitu kan. Oh betul ya, gendruwo wewe sekarang itu kukunya rapi, panjang, dicet ya kan. Oh dandanannya keren, cakep, wangi lagi. Ya. Dia transformasi, ya, berubah, karakternya berubah. Kalau ibu nggak berubah, ya bagaimana wong yang dia aja yang berubah? Saudara kasih Tuhan, dengar baik-baik, dalam kehidupan ini siapapun saudara-saudara harus berubah. Ya karena dunia ini terus berubah, ya. Tekun, ya. Punya karakter yang berubah, tekun. Jalani apa yang terus dilakukan. Ya, saudara mungkin ya dalam usaha, dalam bisnis segalanya semua berubah hari-hari ini. Kalau saudara nggak tekun, saudara nggak akan bisa menang. Saudara mungkin bisa lihat ada gambarnya bakmi itu, ya. Restoran ini mungkin di Semarang ada nggak ini? Ya restoran yang ini luar biasa, ini goncang semua ini. Ada gambarnya yang terakhir. Ya. Nah, lihat, ya dengar ya. Ini mie gacuan ini menggemparkan di mana-mana ya. Karena luar biasa, karena dia buka
pedagang bakmi jadi tutup ya. Dia dimiliki oleh seorang namanya Haris Kristanto. Ya. Saudara, dalam bisnis itu perilaku konsumen hari-hari ini juga sering berubah. Kalau saudara nggak tekun, saudara nggak berubah, saudara. Jangan-jangan ya pesaing-pesaing dari saudara ya sekarang itu terbuka semua. Ya, bisnis itu terbuka semua, persaingan ada di media. Ya, semua terbuka. Satu dengan yang lain saling bisa melihat keunggulan dan bisa melihat kelemahan. Ya, seorang Haris Kristanto ini dia bisa menangkap, dia bisa melihat kelebihan seseorang, produk orang lain dan kekurangannya. Dia sempurnakan, dia buka mie gacuan yang sekarang merambah dari Jawa sampai Bali, sampai Sumatera, sampai Kalimantan. Dia merambah seluruh Indonesia karena apa? Karena dia menangkap perubahan konsumen. Gaya perubahan konsumen. Hari ini dia tekun melakukan. Saudara kasih Tuhan, hari-hari dalam kehidupan kita harus ada yang namanya ketekunan, berubah. Kalau kita bisa berubah, kalau kita bisa terus punya karakter yang berbeda, kalau kita bisa menjadi tekun, saudara akan keluar sebagai pemenang. Amin. Dan yang kedua, karakter apa yang perlu kita miliki agar kita bisa berhasil, yaitu yang kedua, peduli dengan sesama. Saudara, seringkali ya karakter itu merubah hidup kita yang tadinya egois yang menjadi peduli bagi sesama. Saudara, mungkin saudara kenal juga satu pengusaha luar biasa. Ya, boleh tampilkan pengusaha yang namanya ini Warren Buffett. Bisa tampilkan? Nah, saudara lihat nih, ini orang terkaya nomor 2. Ya. Dan pada tahun 2004 dia mengalami sesuatu yang memilukan. Dia shock berat ketika istrinya meninggal. Ketika dia ditinggal oleh istri yang dicintai, dia shock saat itu. Tetapi apa yang terjadi ketika dia dalam kesedihan, dia sedang mengalami pergumulan, akhirnya dia mendatangi Bill Gates dan menyumbangkan kepada Bill Gates Foundation sebesar 37 miliar US dollar. Ya, itu kalau dirupiahkan kurang lebih sekarang 570 triliun. Buat apa, saudara? Buat membantu orang-orang yang miskin dan kekurangan. Saudara, Bill Gates ini Warren Buffett ini ingat kepada istrinya. Pada saat istrinya hidup, dia berkata, Warren, sebetulnya kan kita sudah cukup. Lebih baik kalau kita bekerja sekarang. Kita bekerja buat membantu orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Dan ketika Warren Buffett ini ingat, dia menyumbangkan nilai yang tidak main-main, fantastis 570 triliun. Dan apa yang terjadi, saudara? Warren Buffett bangkrut, dia terpuruk, dia melorot dari nilai 10 besar. Tidak, saudara. Pada tahun 2004 dia menyumbang, 2011 dia bisa menggeser Bill Gates dari nomor 1 menjadi nomor 2 dan Warren Buffett menjadi nomor 1. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan, haleluya. Yes, saudara, jangan main-main ketika kita peduli dengan sesama, kita menaruh belas kasihan kepada orang lain. Firman Tuhan yang berjanji, ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, kita sedang memiutangi Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Dia yang akan menggantikan berlipat-lipat kali ganda. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan, haleluya. Yes. Saudara kasih Tuhan, pergumulan bisa membuat kita mengandalkan Tuhan. Pergumulan bisa membuat kita punya sikap dan karakter yang berbeda. Yang pertama tadi, kita harus melihat bahwa pergumulan itu diizinkan terjadi supaya kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, pergumulan itu diizinkan terjadi supaya kita mau berubah. Karena Tuhan mau merubah karakter kita lewat masalah dan persoalan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pergumulan itu bisa mendatangkan berkat. Tadi ayat 29, lalu dia memberkati Yakub. Yakub diberkati karena dia sudah menang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang pergumulan ini diizinkan terjadi karena Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Amin. Ini saudara, ya. Makanya kalau kita melihat puzzle itu ya, kalau kita
lihat sepotong demi sepotong, ya, pergumulan dan masalah itu kelihatannya buruk, jelek, ya. Tapi kalau puzzle itu kita gabungkan, kita jadikan satu, ya, maka akhirnya kita melihat sesuatu hal yang positif dan semua menjadi indah pada waktunya. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Saudara, pergumulan itu membuat kita lebih kuat, dan pergumulan itu mungkin mungkin nggak enak, ya, tapi percayalah kalau kita dewasa, kita bisa melihat berkat di balik masalah atau pergumulan. Percayalah, saudara, bahwa penderitaan adalah berkat yang menyamar, ya. Sekali lagi, penderitaan adalah berkat yang menyamar. Dan kesulitan adalah mujizat yang belum terjadi. Dan itu akan terjadi kalau saudara teguh. Saudara kasih Tuhan, ya, 3 hal yang saya mau ajarkan kepada saudara, supaya saudara bisa menjadi dewasa. Karena hanya orang dewasa yang bisa melihat ada berkat di balik pergumulan, ada berkat di balik persoalan, ada berkat di balik masalah. Hanya orang dewasa. Amin. Dan saya percaya apapun yang kita alami, Tuhan punya rencana yang baik. Roma 8:28, Dia akan mendatangkan kebaikan buat kita yang senantiasa mengasihi Tuhan, dan kita yang terpanggil oleh Dia. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Ya, saya akan tutup dengan kesaksian, ya. Pada dulu ada seorang pemain sepak bola profesional. Dia tinggal di kota Madrid, Spanyol. Ya. Satu kali dia mengendarai kendaraan dan dia mengalami kecelakaan. Dan pada kecelakaan itu mengakibatkan kakinya patah. Dan dia harus dirawat selama 2 tahun di rumah sakit. Karena rawatnya cukup lama, cukup panjang waktunya, ya. Sehingga dari mulai keluarganya yang membesuk, ya, mulai berkurang. Dari teman-temannya yang membesuk mulai berkurang. Sampai akhirnya nggak ada seorang pun yang membesuk karena 2 tahun dia harus dirawat di rumah sakit. Dan dia sangat sedih, ya, melihat kondisinya saat itu. Ya, karena dia baru mulai naik menjadi pemain profesional sepak bola, ya, baru mulai menanjak, ya, tetapi harus berbaring 2 tahun untuk membetulkan kakinya yang patah. Dia sudah kehilangan harapan, akhirnya dia sedih. Pada saat dia sedih, ada seorang perawat yang memperhatikan dia dan mengasihani dia. Satu kali karena nggak ada yang membesuk, ya, yang lain dibesuk, dia nggak dibesuk, dia sedih di kamar. Dan akhirnya perawat itu membawakan sebuah gitar, ya. Supaya apa? Supaya menghibur orang itu, ya. Dari gitar itu dia mulai paksakan dirinya belajar main musik. Dari gitar, dengan bergitar itu, main gitar itu, dia mulai belajar menyanyi. Saudara, dia belajar main musik, dia belajar menyanyi selama 2 tahun. Dan saudara, pada saat kakinya pulih, dia keluar. Tentu dia juga kecewa karena nggak bisa main sepak bola lagi, yang sudah menjadikan dia pemain profesional, pemain bayaran. Tapi setelah 2 tahun dia belajar main musik dan dia belajar nyanyi. Akhirnya saudara, dia memberanikan diri untuk bernyanyi. Dan hari ini saudara, dia adalah Julio Iglesias, ya, seorang legend saudara. Ya, coba bayangin kalau dia jadi pemain sepak bola dulu, belum tentu dia seterkenal ini. Ya, Julio Iglesias, siapa yang nggak kenal? Albumnya dicetak jutaan kopi, ya, dan dia terkenal di mana-mana. Kalau seumur saya pasti kenal Julio Iglesias, ya, nggak tahu angkatan muda pasti belum, tapi kalau seumur saya pasti tahu Julio Iglesias. Begitu luar biasa, dan dia menjadi seorang yang kaya, diberkati Tuhan. Saudara, kadang-kadang persoalan dan masalah itu kelihatan buruk di awal, tapi kalau kita mau terus berjalan bersama Tuhan, kita mau menghadapi, kita mau terus berserah berpegang kepada Tuhan, kita mau tekun, ya, kita mau terus belajar, saya percaya dari persoalan, dari pergumulan akan diubahkan Tuhan menjadi berkat yang luar biasa. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Saya undang tim WL dan pemusik untuk maju ke depan. Saudara, jangan berkecil hati, jangan takut. Kalau kita menghadapi persoalan dan masalah, jangan mundur. Terus tekun bersama Tuhan. Karena percayalah, Tuhan sedang merencanakan yang baik.
Oleh sebab itu maka syukuri aja apapun yang terjadi dalam hidup kita. Syukuri saudara, ya. Syukuri berkat Tuhan, sekecil apapun syukuri ya. Hitung berkatmu ya, jangan perhitungkan masalahmu, tapi perhatikan, hitung kebaikan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika saudara masih punya Tuhan ya, saudara masih punya harapan yang besar. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, katakan bersama-sama. Aku masih punya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, katakan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Hamba-Mu selesai siang hari ini Tuhan, tapi hamba-Mu percaya firman-Mu akan terus bekerja buat anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Mereka akan boleh menjadi dewasa Tuhan, terjadi transformasi karakter Tuhan, sehingga mereka terus berserah kepada Tuhan. Bahkan karakter mereka Tuhan ubahkan menjadi karakter orang yang tekun, orang yang peduli dengan sesama, karena disitulah letak kunci keberhasilan kita. Dan hamba percaya Tuhan, ketika kami tekun dan terus berharap kepada Tuhan, Kau akan memberkati kami semua. Pagi hari ini kami serahkan anak-anak-Mu tempat ini Tuhan, biarlah mereka boleh melihat dengan cara sudut perspektif yang berbeda, bahwa masalah dan persoalan itu diizinkan Tuhan terjadi, karena Tuhan mau mengasihi, Tuhan mau memberkati kita semua, karena ada berkat di balik pergumulan dan masalah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan